Kesalahan ngatur uang yang dianggap sepele, tapi bikin susah kaya. Pernah nggak ngerasa gaji kamu sebenarnya cukup, tapi entah kenapa uang selalu habis sebelum akhir bulan? Padahal kamu nggak boros berlebihan, nggak foya-foya, bahkan jarang beli barang mahal. Tapi tetap aja nggak punya tabungan, apalagi aset. Masalahnya sering bukan di penghasilan, tapi di kesalahan ngatur uang yang dianggap sepele. Dan hati-hati, kesalahan kecil ini kalau dibiarkan bisa bikin kamu kerja keras seumur hidup tapi nggak pernah benar-benar kaya. Di video ini, kita akan bahas kesalahan ngatur uang yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam menghancurkan masa depan finansial. Merasa kecil jadi dibiarkan. Kesalahan pertama, menganggap pengeluaran kecil itu nggak masalah. Cuma 10.000. Cuma 20.000. Cuma jajan kecil. Masalahnya bukan satu kali. Masalahnya setiap hari. 10.000 kali 30 hari sama dengan 300.000. 300.000 kali 12 bulan sama dengan 3,6 juta. Dan ini baru satu kebiasaan kecil. Uang kecil yang bocor terus-menerus itu seperti ember bocor pelan-pelan. Nggak kelihatan dramatis, tapi lama-lama kosong juga. Nabung sisa bukan prioritas. Kesalahan kedua yang sangat umum. Menabung dari sisa uang. Logikanya terdengar masuk akal. Kalau ada sisa, baru ditabung. Masalahnya, sisa itu hampir nggak pernah ada. Kebutuhan selalu berkembang. Awalnya cukup, lalu gaya hidup naik, lalu pengeluaran ikut naik. Kalau menabung menunggu sisa, maka menabung itu nggak pernah jadi prioritas. Orang yang keuangannya sehat bukan nabung dari sisa, tapi menyisihkan dulu, baru hidup dari sisanya. Merasa sudah hemat. Kesalahan ketiga, merasa sudah hidup hemat, padahal belum terkontrol. Hemat itu bukan soal jarang belanja, jarang makan mahal. Hemat itu soal tahu kemana uang pergi. Banyak orang bilang, aku nggak boros kok. Tapi begitu ditanya, uangmu habis kemana bulan ini? Jawabannya, entah, tahu-tahu habis. Kalau kamu nggak tahu aliran uangmu, itu bukan hemat. Itu tidak sadar finansial. Tidak punya sistem. Kesalahan keempat yang sering diremehkan, ngatur uang tanpa sistem. Cuma mengandalkan ingatan, perasaan, niat baik. Masalahnya, uang itu butuh sistem, bukan niat. Tanpa sistem, hari ini disiplin, besok hilaf, minggu depan lupa. Orang yang berhasil secara finansial punya aturan main yang jelas. Berapa untuk hidup, berapa untuk nabung, berapa untuk investasi. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih terstruktur. Gaji naik, standar hidup ikut naik. Kesalahan kelima, setiap gaji naik, gaya hidup ikut naik. Gaji naik, handphone ganti. Gaji naik, nongkrong naik. Gaji naik, cicilan baru. Akhirnya apa? Gaji naik tapi kondisi tetap sama. Ini namanya inflasi gaya hidup. Bukan salah kalau menikmati hasil kerja, tapi berbahaya kalau semua kenaikan gaji habis untuk konsumsi. Orang yang cerdas finansial menggunakan kenaikan gaji untuk mempercepat kebebasan, bukan sekadar kenyamanan. Berapa untuk investasi? Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih terstruktur. Menghindari urusan uang. Kesalahan keenam, menghindari mikirin uang karena terasa ribet atau stres. Banyak orang bilang, pusing mikirin uang, nanti aja deh. Yang penting jalan dulu. Padahal, menghindari uang gak bikin masalah hilang, justru membiarkannya menumpuk. Uang itu seperti kesehatan. Kalau dicek rutin, ringan. Kalau diabaikan, mahal. Semakin cepat kamu berani menghadapi kondisi keuanganmu, semakin besar peluang untuk memperbaikinya.
Penutup dan refleksi. Kalau kamu jujur ke diri sendiri, mungkin kamu menemukan 1 atau 2 kesalahan di video ini yang selama ini kamu anggap sepele. Ingat, bukan kesalahan besar yang bikin orang sesah kaya, tapi kesalahan kecil yang diulang bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kabar baiknya, semua kesalahan tadi bisa diperbaiki. Bukan dengan gaji besar, bisnis instan, jalan pintas, tapi dengan kesadaran, disiplin kecil, sistem yang konsisten. Kalau kamu mau belajar ngatur uang dengan cara yang realistis, tanpa teori ribet, tanpa janji kaya instan, subscribe channel Jago Kelola Uang. Karena kaya itu bukan soal cepat, tapi soal benar sejak awal.